Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini di hari yang baik, di hari yang mulia, di hari yang barokah, Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya juga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kula panjenengan diberikan Allah kesehatan, sehat walafiat. Ini sehat semuanya? Biasanya kalau sehat itu snacknya cepat habis ya. Tapi berbeda dengan ibu-ibu, sebab ibu-ibu itu kirmah, mikir rumah. Nah, mikir putu. Sehingga saya jadi tahu jawabannya kenapa ibu-ibu kalau pengajian bawa tasnya gede-gede. Oh, ternyata di antara fungsinya untuk ngadai snack. Ya, ada Al-Qur'annya juga, ada bukunya juga ya. Tapi kan itu modus ya. Oh enggak ya. Karena pesan dari Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu seperti berburu. Kalau sudah dapat binatang buruan, segera diikat supaya binatang buruannya nggak pergi, nggak lari. Maka kalau kita sudah mendapatkan ilmu, segera ikat dengan tulisan, sebelum kemudian lupa. Wong yang nulis saja lupa, apalagi yang nggak nulis ya. Alhamdulillah, Allah berikan kita kemudahan sehingga bisa melangkahkan kaki meniti jalan menuju majelis ilmu. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan gantikan dengan jalan kemudahan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, sampai jam 10:30 nanti Allah Subhanahu wa ta'ala semoga memberikan kita kefahaman, tambah ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berbuah amal. Sudah siap pengajiannya? Siap? Bukunya disiapkan? Sudah. Perkenalan terlebih dahulu, mungkin panjenengan baru lihat saya, baru ketemu. Oh enggak? Alhamdulillah. Ini berarti yang duduk lesian muda-muda, yang di kursi tua-tua. Oh, muda semuanya. Masya Allah, kalau di surga muda semuanya, karena di surga nggak ada nenek-nenek ya. Saya Aziz Abu Faiz Mubarak, gelarnya SAG. Apa SAG? Spesialis alam gaib. Saya nulis 2 buku. Yang pertama, buku saya judulnya Terapi Ruqyah Mandiri, karena saya praktisi ruqyah syar'iyah. Buku kedua saya judulnya Sihir, membahas 11 macam sihir, 11 jenis sihir, beserta ciri dan gejala orang yang kena sihir dan juga orang yang kena gangguan jin, serta bagaimana terapi pengobatannya. Gitu. Apa kita ruqyah masal saja ini?
maneman snacknya ya nanti kalau muntah-muntah ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja perkenalannya. Ya, saya usianya sak putune panjenengan ya. Seanak ya, putra atau putu. Nah, insyaallah. Jenengan jawab sendiri lah ya, kira-kira berapa umurnya? 40 lah, ketuaan ya. Allahu Akbar. Baik. Karena ini bukan kuis tebak usia ya, jadi kita langsung materi pengajian saja. Yang pertama, karena tematik ya, nanti akan saya sampaikan tentang kaitkan dengan gangguan jin dan juga terapi ruqyah mandiri. Semoga waktunya Allah cukupkan. Yang pertama, kalau kita lihat di berita ya, kesian saudara kita yang ada di utamanya luar Pulau Jawa, yang saat ini banyak yang ditimpa musibah bencana alam. Di antaranya yang paling mengerikan itu kan banjir bandang ya, banjir bandang. Dan kalau sudah datang banjir bandang itu ya Allah, rumah yang mewah, yang megah, mobil yang mahal itu ya Allah hanyut kayak mainan. Nggak bisa nolak, sekaya apapun, sekuat apapun manusia nggak bisa nolak musibah dan bencana itu. Uang yang dikumpulkan selama puluhan tahun untuk membangun rumah dan membeli mobil mewah itu ternyata seakan-akan sangat remeh sekali ya, ketika dihadapkan dengan banjir bandang. Bahkan ada yang sapine kali barang bu, ya Allah ya. Maka pertama kita harus bersyukur nih, alhamdulillah di Solo sekitarnya walaupun ada banjir kecil ya, walaupun ada angin, tetapi musibah yang kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di luar itu nggak ada apa-apanya. Maka senantiasa kita bersyukur ya, di tempat kita ini masih aman dan sentosa. Maka pulau panjenengan banyak-banyak berdoa dengan doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Doa ini dipanjatkan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat ke-126. Rabbi ja'al hada baladan amina. Betul enggak? Ya, betul ya. Surah Al-Baqarah ayat ke 126. Ya. Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Itu doa yang bagus untuk senantiasa kita panjatkan supaya Allah memberikan kepada negeri kita ini, utamanya tempat yang kita tinggali, diberikan aman dan sentosa, dan senantiasa dilimpahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada syaratnya, supaya kemudian Allah berikan aman, supaya Allah berikan rizki, dan bahkan Allah bukakan pintu keberkahan, itu ada syaratnya. Walau ana ahlal qura ya amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk di suatu negeri itu dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan bukakan pintu keberkahan, akan banyak mendatangkan kebaikan kalau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau dia kufur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wah, bahaya sekali. Kalau bersyukur ditambahkan Allah, tapi kalau kufur
diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekufuran yang paling besar yaitu adalah kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Jadi kalau sudah ada kesyirikan di mana-mana ya dirayakan, bahkan ya maka sudah pantaslah kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan peringatannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur nggih? Terus berdoa supaya aman. Kemudian yang berikutnya banyak istighfar, banyak tobat. Ini sudah di bulan Desember akhir. Tinggal menghitung hari bulan Januari 2025. Kalau Masehi ya. Kalau Hijriahnya kita masih berada di bulan Jumadil akhir ya. Kemudian nanti ada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Maret awal kan sudah Ramadan ya, insya Allah. Semoga kalau panjenengan diberikan umur panjang bisa ketemu bulan Ramadan. Maka kemudian berarti usianya panjenengan nambah. Sejatinya jatah hidupnya berkurang. Jadi umurnya tambah setahun, tapi jatah hidupnya berkurang. Makin tua atau makin muda? Makin muda. Menolak tua ya. Insyaallah. Tapi tua itu ditolak itu nggak bisa ya. Rambut yang hitam jadi putih, kulit yang kenceng jadi ya. Gigi yang utuh jadi ya. Nggak bisa ditolak. Bisanya menolak tua kalau dia selfie pakai iPhone dan pakai filter ya. Usianya jadi lebih muda di fotonya, di aslinya ya tetap tua ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus banyak beristighfar, harus banyak bertobat? Rasulullah aja yang nggak punya dosa, maksum, dalam satu hari istighfarnya nggak kurang dari 100 kali. Lah kalau panjenengan menungsai menus kakean dosa. Dosanya banyak apa dikit? Banyak. Maka kemudian harus lebih bersemangat ya dalam beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul tastaghfiru innahu kana ghafara. Asalkan kita mau bertobat, banyak istighfar, pasti Allah ampuni. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, segede gunung, asalkan mau tobat istighfar mesti diampuni. Karena yang namanya maksiat, yang namanya dosa itu bahaya. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-30 dan surah Ar-Rum ayat ke-41, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surah Ar-Rum ayat ke-41, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ternyata terjadinya kerusakan darat dan laut ya, musibah bahkan bencana alam itu diakibatkan amarga polah tangane manungsa dhewe. Dan bahkan disebabkan karena perbuatan dosa yang kita lakukan, apalagi kemudian dosa itu bahkan sudah merata ya. Maka pantaslah kemudian Allah memberikan teguran yang berupa musibah dan bencana alam. Lah masalahnya kalau Allah menurunkan musibah dan bencana alam, itu yang kena bukan hanya orang kafir, yang kena bukan hanya orang fasik, orang yang beriman pun juga ikut kena. Itu bahaya. Maka kenapa kita harus banyak bertobat dan juga apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Tawasau bil haq, saling ngingetin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, ta'awun, saling bantu, saling tolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam keburukan. Makanya amar ma'ruf nahi munkar.
Nasihati, kalau melihat ada kemaksiatan, ubah dengan tanganmu, kalau nggak bisa dengan lisanmu, kalau nggak bisa ya doakan, dengan hatimu mengingkari dan kemudian doakan supaya mereka mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, dan itulah selemah-lemahnya iman. Nah, termasuk diantaranya penyakit jamaah. Ketika seseorang itu diuji Allah dengan penyakit, maka diantara penyebabnya ya karena kesalahan kita sendiri ya. Percaya enggak? Ya. Minimal apa? Minimal kenapa orang itu sakit? Oh, ternyata dia tidak menjalankan yang namanya pola hidup dan pola makan yang sehat. Betul ya? Jarang olahraga. Kalau orang dulu nopo, kalau tiap pagi dede ya. Dede itu apa ya? Berjemur di pantai ya. Kalau ini ya matahari pagi. Kemudian apa juga jaga pola makan yang sehat. Makanya kita diperintahkan untuk makan dan minum halalan thayyibah. Bukan sekedar halal saja, tapi bagaimana makanan itu tidak membahayakan bagi tubuh kita. Makanya Rasulullah itu manusia yang paling sehat. Nabi Muhammad itu pernah sakit gak? Ayo, Nabi Muhammad pernah sakit gak? Pernah enggak? Pernah. Iya, pernah ya. Tapi kalau kita lihat Nabi Muhammad itu sakit paling 3 kali. Di usia yang beliau meninggal di usia berapa? 63 tahun ya. Sakitnya cuma 3 kali. Sakit yang pertama ketika diracun. Sakit yang kedua ketika beliau kena sihir. Dan sakit yang ketiga menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ketiga ini Bu, ternyata sakit yang dialami Nabi Muhammad itu penyebabnya bukan internal. Bukan karena pola hidup, pola makan yang tidak sehat, tetapi dari eksternal. Kenapa? Beliau diracun, kena sihir. Yang ketiga yang tidak bisa dihindari ya tidak bisa dihindari dan tidak bisa disembuhkan. Sakitnya sakaratul maut. Jenengan pernah mendampingi orang sakaratul maut? Oh pernah. Ya, seperti itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuman kita ini sakitnya karena faktor internal kita. Karena pola makan, pola hidup yang tidak sehat, dan juga banyaknya dosa yang belum kita tobati. Supaya apa ya? Allah tegur. Allah kepengin tunjukkan ini loh salahmu ya. Nanti kan dikasih tahu dokter ya. Oh, salahnya ibu ini yang menjadi penyebabnya ini. Kalau zaman sekarang banyak orang sakit penyebabnya karena apa? Pikiran. Karena pikiran. Makanya nanti muncul yang namanya penyakit psikosomatik. Pemicunya adalah stres, pikiran dan perasaan. Kalau sudah mikirnya kenceng, perasaannya kacau, asam lambungnya iya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebagai teguran dari Allah. Supaya apa? La'allahum yarji'un, kembali. Supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, ya setiap kita pasti diuji ya. Dan sakitnya kita ini ternyata diantara hikmahnya adalah sebagai penggugur dosa. La ba'sa tahurun insyaallah. Kalau mau sabar. Sebab kadang orang itu banyak ngomel, sedikit ngamal. Kalau ibu-ibu di sini banyak ngamal atau banyak ngomel? Ayo, banyak ngamal atau banyak ngomel?
ngamalnya ya ngomel itu Pak Ustaz. Ya. Karena kan ngomelnya ngandani yang baik ya, ya. Ngomelnya nasihati, kadang yo nyeneni suami, angger nyeneni 2 jam ra mandeg. Betah meneh nyeneni ya. Bojone ngantek kuru pucet. Seneni terus ya. Mula yang biasanya meninggal dulu suami atau istri? Banyak duda atau banyak janda? Allahu Akbar. Ya. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu di sini sabar-sabar. Ya toh? Sabar ya? Iya, kamu baru ngaji kok ya. Ya. Sabar-sabar insya Allah. Kalau saya lihat wajah ini pasurian-pasurian ahlul jannah semua ini. Amin. Insya Allah. Nanti kalau di surga nyari saya nggak ada, dicari ya. Insya Allah. Oh, malah saya duluan gitu ya. Lu jangan, kalau saya duluan. Yuk, jenengan duluan aja, saya tak keri-keri saja. Dan kalau saya duluan nggak ada yang ngisi pengajian tadi. Ya, Masya Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas setiap kita pasti diuji Allah, dan diantara ujiannya adalah sakit itu. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Pasti kita diuji dengan ketakutan, kekhawatiran ya. Kemudian diuji dengan apa? Kelaparan, diuji dengan hilangnya atau berkurangnya harta, meninggalnya orang yang kita cintai ya. Kekurangan pangan ya, sayur dan buah. Tagih hutang. Tuh kan ada 2 hal yang membuat hati kita ini deg-degan. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Ya. Jatuh tempo duitnya gak ono. Itu deg-degan tenanan Bu. Melebihi dari jatuh cinta. Ya. Ada yang punya utang di sini? Ada? Apa jilbabnya yang warna mana ini? Rahasia Ustaz. Oh rahasia ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan lunaskan hutang-hutangnya. Semoga Allah berikan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berkah, rezeki sing turah-turah, saged tindak Mekah Madinah. Amin. Ojo lali ngejak ustadz. Amin. Ya. Lo berdiri. Allah. Allahu Akbar. Bakhil ya. Insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Tapi kemudian Allah apa? Sampaikan, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang ketika diuji dia mampu bersabar. Bu, kalau jenengan diuji Allah itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan. Gak usah lebih. Gak usah lebih. Apa banget Pak Ustaz? Lebih ya. Allah sampaikan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah sudah menimpakan ujian biiznillah dan itu izin dari Allah, sudah ada. Allahu Akbar. Saya ngisi Jumatan loh ini. Oh, belum ya? Ada apa tadi? Ada duha. Ya. Kalau Allah sudah memberikan ujian, apapun ujiannya itu termasuk sakitnya, maka sejatinya panjenengan itu sudah dimampukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu untuk apa? Mampu untuk bersabar. Nah, orang yang bersabar ketika diuji, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjenengan yakin, panjenengan mengimani takdir bahwasanya ini
takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ini wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Keburukan yang menimpa saya atau musibah, kecelakaan, sakit yang menimpa saya ini karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bisa kita lakukan apa? Sabar. Orang yang sabar ketika diuji itu 3. Yang pertama adalah apa? Diterima dengan penuh keridhaan. Ya Allah, Engkau uji aku dengan sakit ini. Ya Allah, Engkau amanehi aku dengan sakitku ini, dan ini sebagai penggugur dosa-dosaku. Ya Allah, aku terima dengan lapang dada, aku terima dengan penuh keridhaan. Ya Allah, mampukan aku untuk bersabar dan mampukan aku untuk menjalani ujianmu ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Engkau berikan hikmah yang lebih besar daripada musibah. Coba orang kalau sakit bilang seperti itu kira-kira sakitnya jadi cepat sembuh enggak? Iya. Tapi kalau orang sakit terus kemudian dia tolak, ya Allah, salahku ini apa? Aku ini udah sholat ya Allah, aku ini udah puasa loh, aku udah zikir pagi petang, aku udah baca Quran, kenapa kau masih berikan ujian yang seberat ini ya? Ya Allah, lebih banget. Ini kakek nonton sinetron ini. Kakek nonton sinetron. Bu iya apa sinetron ya? Jenengan nek nonton sinetron azab itu ya. Ben ketok wedi mati nih. Mempersiapkan bekal kematian ya. Ojo nonton sinetron sing lebih, sing alay ya toh. Ya Allah, sinetron Indonesia kan akeh nangis ya. Bu ibu nek nonton sinetron iso nangis dhewe. Kadang iso nesu-nesu dhewe ya. Padahal itu mau skenario ya. Iso anyel dhewe lho ya. Ada judek kan. Oh nggak punya TV ya? Alhamdulillah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu, terima dengan lapang dada, ridho. Selama jenengan nolak, bayangkan kalau ditolak, jenengan menolak ya, tidak terima, tidak mengimani takdir, kira-kira tambah sakit apa tambah sembuh? Tambah sakit, tambah nelongso atine. Bendino nangis meratapi, padahal itu takdir yang sudah Allah izinkan. Jenengan meh nangis sak baskom, iya tetap loro, malah tambah nemen. Ridho. Yang kedua apa? Tidak berkeluh kesah, orang kakek sambat. Mosok lagi loro masuk angin ini sak RT ngerti kabeh. Cuitak ning ngendi-ngendi. Jangan berkeluh kesah. Nah, pasang status. Tapi kalau minta doa nggak boleh, doakan ya semoga saya sembuh ya, gitu ya, sehat. Ridho, tidak berkeluh kesah, tidak sambat. Kemudian yang ketiga, ikhtiar, usaha penyembuhan dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kalau sakit, di sini ada nggak yang sakit? Ada yang sakit? Di sini ya. Yang punya sakit apa, sakit hati ya apa ya? Jantung. Ada. Kantong kering? Oh baik. Jantung. Ada lagi yang kantong kering? Ya. Pusing-pusing? Kan pusing itu macam-macam. Pusing depan, sampai kanan, kiri, belakang. Tapi kalau tanggal tua pusing semuanya. Ya. Insya Allah. Ada kalau di belakang sana banyak yang sakit ya. PKL. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita diuji sakit oleh Allah, ya ke dokter pasti, karena Allah juga titipkan kesembuhannya pada dokter. Tapi banyak orang itu yang mereka apa? Hanya menjalankan pengobatan yang sifatnya hissi, ya ke dokter, mengkonsumsi obat ya. Bahkan ada yang harus mengkonsumsi obat seumur hidupnya. Ya Allah, satu obat itu 3 kali sehari, padahal yang diminum bisa 5 obat, 5 jenis
obat, 3 sampai 5 jenis obat. Itu setiapnya harus diminum sehari 3 kali. Berarti satu hari dia konsumsi, bayangkan 10 sampai 15 obat. Itu kalau setahun udah berapa? Kalau 2 tahun udah berapa? Ya Allah. Nah, maka kemudian selain dari pengobatan hissi, kalau saya boleh sarankan, panjenengan juga menjalani yang namanya pengobatan yang maknawi. Terapi yang maknawi itu apa? La'allahum yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Ustaz apa? Oke. Ini rahasia, jangan diomong ke sopo-sopo ya. Yang mergane kan jenengan bestiku dulu ya. Jadi tak kasih tahu ini rahasia. Yang pertama, kalau sakit banyak sedekah. Kalau sakit banyak sedekah. Kok bisa Pak Ustaz? Ya, Rasulullah yang perintahkan, dawu mardokum bisedekah. Itu perintahkan orang-orang yang sakit itu banyak sedekah. Apa hubungannya sedekah dengan sakit? Sakit itu keburukan dan sedekah bisa menjauhkan dari keburukan. Sedekah itu raddul bala. Yang paling diperintahkan untuk banyak sedekah adalah ibu-ibu, para wanita. Lu kalau suami kan jelas, ya toh? Kalau bapak jelas, sedekahnya nafkah, sedekah wajib itu. Lah kalau ibu-ibu banyak sedekah. Karena ibu-ibu tidak ada beban nafkah ya, sedekah. Kenapa? Karena kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Ini bukan saya loh yang bilang ya, Rasul SAW. Nanti aku dikeroyok nanti ya, bahaya. Lah karena kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, banyak-banyaklah sedekah supaya kemudian dijauhkan dari keburukan neraka. Sebelum neraka kan masih ada nikmat dan siksa kubur ya. Ya Allah. Dan keburukan yang lainnya, raddul bala. Sedekah itu bisa tolak bala. Maka kalau sakit malah makin banyak sedekah. Ya tetap minum obat tapi juga sedekah. Utamanya sedekah kepada anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Kata Rasulullah, aku dan orang-orang yang suka ngopeni, membahagiakan, memuliakan anak yatim nanti masuk di surga bersamaku sedekat jari telunjuk dan jari tengah. Pengen enggak? Ada enggak anak yatim di sekitar kita? Anak yatim itu jangan ojo daftar jadi anak yatim. Apalagi ya yatim piatu ya. Ustaz saya udah yatim piatu, umurnya berapa? 60 tahun loh. Ini bukan anak yatim ya. Anak yatim itu usia belum balik ya, berarti baliknya anak-anak itu kan 12 sampai 15 tahun ya. Berarti usia di bawah itu. Ya, oh itu sudah balik Bu. Ada nggak yang kuliah belum balik? Balik itu usia SD. Ya, usia SD. Masuk SD kan umur 7, 8, 9, 10, 11, 12. Usia SD. TK, SD gitu. Ini juga TK ya. Taman kawak-kawak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, yang kedua apa? Banyak puasa. Tapi kalau mau puasa kan harus seizin dokter dulu ya, karena kan harus konsumsi obat ya. Boleh tidak kalau puasa? Kalau puasa kan nggak bisa konsumsi obat ya. Rasulullah katakan sumu tasihu, puasalah kau akan sehat. Tapi orang yang puasa nggak harus orang yang sakit, orang sehat pun juga puasa. Maka kita disunahkan untuk puasa Senin, Kemis atau puasa Daud ya. Puasa setiap hari tidak boleh selain daripada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga apa? Sholat tahajud. Sholat 5 waktu jelas ya. Wasta'inu bis sabri was shalah.
Raihlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Tapi sholat tahajud ini unik, Bu. Sholat tahajud yang dilaksanakan di sepertiga akhir malam. Kalau kita itu ya waktu-waktu sahur ya, 1 jam sebelum subuh ya, atau 30 menit sebelum subuh itu bangun tidurnya panjenengan paling telat tuh segitu tuh, 30 menit atau 1 jam sebelum subuh. Atau panjenengan jam 3 bangun ya, alhamdulillah. Biasanya kalau usianya sudah sepuh kan bangun tidurnya lebih awal ya. Untuk sholat tahajud, Ustaz, lah kalau saya nggak bisa sholat tahajud tetap bangun walau nggak sholat tahajud. Kenapa? Karena Allah turun ilas sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Gak usah dibayangke turunnya piye ya. Gak usah dibayangke, gak boleh. Tapi kita mengimani bahwasanya di sepertiga akhir malam Allah turun ilas sama'id dunya, turun ke langit dunia. Untuk apa? Siapa yang doa aku kabulkan, siapa yang minta aku beri, siapa yang tobat aku ampuni. Repote Allah turun ke langit dunia menungsoni je. Nah, telisipan. Ya toh? Tapi nek nggarap pesenan catering iso tangi. Bapak-bapak nek nonton bola iso tangi. Nek ketekan tamu penting iso tangi. Bose pimpinane ya atau tamu-tamu penting, tapi kalau Allah yang hadir, kula kesel ya Allah ya. Ya Allah ya. Padahal Allah memberikan 3 penawaran ya yang luar biasa ya. Doa dikabulkan, minta diberi, tobat diampuni. Jadi walaupun haid gak bisa sholat tahajud, ya tetap bangun, doa, istighfar, minta sembuh diantaranya. Karena sholat tahajud kata Rasulullah apa? Wa madrodatun ila da'in anil jasad. Bahwasanya sholat tahajud itu bisa menolak penyakit dari jasad. Bisa menolak penyakit dari jasad. Tadi yang pertama sedekah, yang kedua puasa, yang ketiga sholat tahajud. Dan juga sholat rawatibnya ya. Jangan sampai sholat tahajudnya iya, sholat 5 waktunya bolong-bolong. Padahal sholat 5 waktu malah yang wajib. Makanya baik buruknya hidup kita itu tergantung dari sholat. Kalau hidupnya berantakan, berarti sumber masalahnya sholatnya berantakan. Kalau dia kepengen mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, maka perbaiki sholatnya. Kalau kepengen rezekinya lancar, ya sholatnya jangan nunda-nunda. Kalau kepengen dapat pertolongan Allah on time segera, ya sholatnya jangan nunda-nunda. Tapi kalau orang sukanya sholatnya nunda, rizkinya seret dan solusinya ditunda Allah, nanti akan diberikan ketika di akhir-akhir wis deg-degan banget, jantung kaya meh ucul-ucul loh ya. Itu baru ditolong Allah. Kenapa? Karena suka nunda-nunda sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang lalai dalam sholatnya. Lah pripun to ya Allah, kula tesih repot lho ya Allah. Mbok salate ra dimengke mawon nggih. Lho, niki sinetrone tesih gayeng-gayenge lho ya Allah. Ki urung iklan lho, salate kok wae lah. Wonten sing nekat salat jajar TV karo plirak-plirik TV. Ya toh? Wah, salate disik-disikan karo iklan. Allahu Akbar, amin, tuntut jerit-jerit gobek-gobek mencolot. Waalaikumsalam, ya Allah. Mosok petang rokaat atau orang ngantek sak menit rampung. Ya Allah, ya Allah. Kan kebangetan tuh ya. Kebangetan ya Allah. Loh, bukan Allah yang disuruh faham kepada kita. Bukan Allah yang kemudian harus memaklumi keadaan diri kita. Kita yang harus memahami syariat ini. Kita yang harus, nggak ada toh yang namanya apa? Ada karyawan SOP-nya masuk jam 9, dia datang jam 11. Ketika ditanya sama pimpinannya, kenapa kamu datang jam 11? Yus asaku toh. Yus akarepku toh, kerja mlebu jam piro lho iki karyawan.
SOP-mu jam 09.00. Lah kowe teko jam 11. Yo sak aku lagi repot tok. Kira-kira jenengan nek duwe karyawan kaya ngono pripun? Suwen pecat. Ya untungnya Allah gak seneng mecat ya kan. Panjenengan dipecat bahaya dong ya. Ya Allah. Awake dhewe ngapun tadi, awake dhewe sok kadang ngendhe-ngendhe salat, wong kadang maca Qur'ane ya lali ngono ya tetep dikei rezeki. Ya toh? Allah itu luar biasa, Bu. Tetep dikei rezeki. Oh, kadang ada orang sing infake 2000 jaluke wae ra mung. Infak 2000 minta sehat, sakinah mawaddah warahmah, putra putri soleh, solehah, qabul hajat. Sedekah 2000, malaikat nek bingung to. Piye iki ya? Piye lho ya? Yo ora apa-apa, sepenting ikhlas. Oh sithik gak ikhlas yo kebangetan. Oh 2000 kok gak ikhlas. Yo padahal 2000 niku nek teng SPBU. Lah, jenengan pengen entuk surga apa toilet? Ayo. Jenengan pengen entuk surga apa toilet? Nek entuk surga ya aja padake. Lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau untuk Allah itu yang the best gitu ya. Yang terbaik, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi janjane nek panitia kajian itu senenge nek entuk infak akeh. Jenengan gak ikhlas gak apa-apa. Ya toh? Nek panitia kajian kan senengane entuke sing akeh. Ya toh, panitia kajian senenge sing putih. Akeh to jenengan gak ikhlas. Apa jenengan ikhlas tapi entuke sithik? Ayo. Panitia lo ya. Masya Allah ya. Yo syukur-syukur panjenengan saged sedekah kathah tur ikhlas. Alhamdulillah. Ini kan saya lihat wajah-wajah lomo nih. Wajah-wajah dermawan ini. Insyaallah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya apa? Panjenengan raihlah kesembuhan dengan Al-Quran. Al-Quran. Di sini setiap hari baca Quran enggak? Sudah bisa membaca Quran semua? Ayo, ini mau Ramadan. Ya toh, 2 bulan lagi kan Ramadan toh ya. Cari guru. Nek belum bisa nek guru gratis supaya nanti Ramadan bisa banyak membaca Al-Quran, syukur sekali khatam ya. Atau ikut one day one juz. Ya lumayan aja melu sedina sak juz kan lumayan ya Bu ya. Daripada orang itu ya. Maca sak juz kaya wis soleh-soleh ngene lumayan. Luar biasa. Alhamdulillah. Loh itu bagus Bu, sepenting istiqomah. Tapi Bu, Al-Quran yang harus panjenengan fahami selain daripada petunjuk ya, kemudian penjelas pembeda dalam surah apa itu? Al-Baqarah ayat ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Al-Qur'an itu petunjuk, penjelas dan pembeda. Di surah Al-Isra 82, surah Yunus ayat 57, surah Fussilat ayat ke-44, surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Quran itu syifa. Nah nanti muncul lagi di surah Yunus ayat ke-57, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Muncul lagi kata syifa, Fussilat ayat 44, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa. Syifa. Syifa itu apa? Bukan obat. Kalau obat kan dawa, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Kalau obat itu ada yang namanya ketentuan. Nek salah obat bahaya. Ya toh? Kalau obatnya tepat sembuh, tapi nek ngantek salah obat
Wah, yang guyu dhewe ya. Bahaya. Overdosis. Kalau dosisnya ketinggi ya. Tapi kalau Al-Qur'an ini luar biasa, Bu. Syifa itu penyembuh. Kalau Allah itu Asy-Syafi, yang Maha menyembuhkan. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-80, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka yang menyembuhkan Allah. Yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan peruqyah, yang menyembuhkan bukan terapis, yang menyembuhkan Allah. Tapi ya, yang sehingga kalau panjenengan sakit, yang diingat pertama kali Panadol apa Allah? Ayo. Kalau memang meyakini bahwasanya Allah penyembuh, nek panjenengan sakit, itu yang teringat pertama kali adalah obat atau Allah? Yo, loro-loro ini Pak Ustaz, ya. Panadol itu obat apa? Pusing. Oh, ya. Ketika panjenengan pusing ya, ingatnya Panadol dulu apa Quran dulu? Jujur. Ya loh. Padahal Allah berikan ujian di antaranya sakit supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan Allahu Syafi, Allah. Jadi kalau panjenengan sakit, kebiasaannya salafus soleh dulu itu yang diingat pertama kali bukan obat, tapi yang diingat pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa mohon sembuh. Apa doanya? Rasulullah katakan, kalau kamu punya sakit, ada badan yang dikeluhkan sakit, maka sentuhkan telapak tanganmu ke bagian yang sakit tersebut, misal kepala ya. Kemudian ucapkan bismillah 3 kali. Bismillah. Ucapkan a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Kemudian Allahumma rabbanas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman. Tombo teko loro. Nah, bismillahi Allahu akbar. Tombo teko loro ini rasa ya. Itu orang tua dulu Mas. Sudah hafal doanya itu? Sudah hafal? Kalau belum, beli buku ini. Masya Allah. Itu pun yang dilakukan. Siapa tahu dengan itu sudah sembuh, yang sehingga tidak perlu cuman masalahnya kadang kita kurang yakin gitu ya. Atau kalau saya ada istilahnya apa? Ayat ruqyah sapu jagat, mang tulis. Ayat ruqyah sapu jagat. Yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat kursi. Terus 2 ayat setelah ayat kursi. Ayat kursi kan 255 ya. Berarti sampai 257. Kemudian 3 ayat terakhir Al-Baqarah 284 sampai 286. Terus kemudian apa? Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu ayat ruqyah sabu jagat. Nek panjenengan sakit-sakit ringan, baca itu terus dilanjut baca doa tadi. Boleh ditambah surah Al-Anbiya ayat 83 kalau nggak salah, doanya Nabi Ayub, Rabbi anni masaniyal buru wa anta arhamur rahimin. Itu kalau sakitnya ringan. Tapi kalau sakitnya parah, ada yang sampai cuci darah, ada yang kanker, ada yang jantung, ada yang autoimun, ada yang ginjal, kalau 1, kalau 2 ginjal-ginjal ya. Bacanya apa? Bacanya kalau tadi yang pertama tangannya disentuhkan ya sambil dibacakan itu.
Tapi kalau yang kedua, tangannya nggak usah disentuhkan, nggak apa-apa. Bacanya apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah sekali duduk, utamanya di waktu malam. Mau mulai pada maghrib boleh, mau mulai pada isya boleh. Ya, satu surat full 286 ayat. Terus kemudian 2,5 juz dibaca sekali duduk. Oh, bacanya durasinya 2,5 sampai 3 jam. Ada pasien sakit kanker, sudah stadium 4. Loh, kalau kanker stadium 4 tinggal tunggu apa? Husnul Khotimah. Tapi pasien ini nggak mau putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini ketika dokter angkat tangan maka ada Quran syifa. Akhirnya kemudian kami sampaikan, Bu, baca Al-Baqarah sehari sekali putaran selama 7 hari. Ibunya salah dengar. Ibunya dengarnya apa? Sehari 7 kali. Akhirnya kemudian dari pagi sampai malam ibu itu menyelesaikan Al-Baqarah 7 kali. Loh, kok mati tau, ya Allah. Oh iya. Awalnya dia motor salju saya denger-denger ya. Satu hari lolos, 2 hari lolos, hari ketiga semaput, pingsan. Begitu pingsan, bawa ke rumah sakit, kemudian visit dokter kankernya, kemudian dokter kankernya tanya, Bu, minum obat apa? Kata pasiennya, enggak dok, saya enggak minum obat-obat apa selain dari dokter, saya cuma berobat ya di sini sama dokter. Lah kenapa dok? Kanker ibu sudah sembuh dalam 3 hari. 1 hari baca 7 kali itu, luar biasa. Hari ketiga pingsan, Bu. Kalau saya enggak, sehari sekali aja. Sehari sekali. Itu yang sakit apa? Itu yang sakit-sakit berat lah ya. Sakit-sakit berat. Nah, nek jenengan mau flu batuk ya seperti baca Quran aja enggak apa-apa ya. Tapi kalau berat, dan sudah banyak pasien saya yang menjalankan terapi ini dan luar biasa hasilnya. Ajaib. Ibu tadi kanker 4 sembuh dari kankernya, dan apa yang terjadi? Sekarang ibu itu sehat walafiat, masih hidup dan hafal surah Al-Baqarah. Mukjizat syifa penyembuh. Masalahnya yakin apa ora? Kalau Quran itu syifa. Lah kalau Allah nggak diyakini, kalau Allah nggak dipercayai, padahal Quran itu kalamullah, Quran itu syifa, mau percaya sama siapa? Kalau Allah sudah nggak percaya. Ingat, kuman itu makhluknya Allah, virus itu makhluknya Allah, bakteri itu makhluknya Allah, sel itu makhluknya Allah. Dan ketika mereka diperdengarkan Al-Quran, mereka akan tertunduk, yang membahayakan akan lenyap. Penyakit itu makhluknya Allah, Bu. Dan Quran itu kalamullah. Penyakit itu tahu bahwasanya yang didengarkan itu kalam Allah. Dan mereka akan tertunduk. Dan sudah ada penelitiannya, Bu. Profesor Emoto meneliti ya. Ketika Al-Quran itu dibacakan doa, maka air ini akan lebih berkualitas. Makanya saya punya madu. Saya punya madu yang madunya saya sudah ruqyah Al-Baqarah full. Ya, karena kan rutin baca Al-Baqarah, jadi kan sekalian gitu ya. Sekalian saya baca, sekalian saya ngedep air sama madu. Berangkat dari penelitian dari Profesor Emoto dari Jepang. Jadi saya punya madu yang 1 kiloan itu sudah full Al-Baqarah dan ayat-ayat ruqyah, juga doa-doa kesembuhan. Wah, Masya Allah, to the point sekali. To the point sekali ya. Dan bukan speaker langsung dari mulut saya, bukan speaker ya. Kebanyakan kan speaker ya. Ya Allah, langsung dari mulut saya. Saya ini praktisi ruqyah masalahnya. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ya harganya nanti setelah ini aja ya. Saya cuma bawa 4 botol soalnya. Jadi disi-disian saja. Yang sehat juga boleh, nggak hanya yang sakit, sehat pun juga boleh konsumsi, insya Allah baik. Nah, sudah terakhir jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa Al-Baqarah pertanyaannya? Ya toh? Kenapa Al-Baqarah, Ustaz? Quran itu kan 114 surat. Al-Baqarah itu 2.
Yang pertama, Rasulullah katakan, sesiapa yang rutin baca Al-Baqarah beruntung, siapa yang meninggalkan tidak rutin rugi dia. Kemudian Rasulullah menekankan Al-Baqarah itu punya dua keutamaan. Yang pertama adalah ahdaha barokah, yang kedua wala yastati'uhal batarah. Yang pertama adalah mendatangkan keberkahan atau akan bisa membuka pintu keberkahan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Al-Baqarah itu apa? Anti sihir, anti gangguan setan. Ya, karena setan tidak akan bisa mengalahkan Al-Baqarah. Tukang sihir sekuat apapun tidak mungkin bisa mengalahkan Al-Baqarah asalkan rutin dibaca. Halo, apakah sakitnya manusia itu ada gangguan jin? Oh, bisa jadi. Kenapa? Setan itu beredar di peredaran darah manusia. Setan itu beredar lalu lalangnya di pembuluh darah manusia. Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Siapa contohnya? Zainab binti Jahsy, pendarahan istiadah karena rahimnya ditekan setan, kata Rasulullah. Ummu Zufar sering kerasukan sampai auratnya terbuka. Nabi Ayub, apa kata Nabi Ayub? Anni masaniya syaiton binus bin mu'adab. Ternyata sakit yang dialami Nabi Ayub merupakan gangguan dari setan. Rasulullah kena sihir, sakit dari setan. Aisyah juga kena sihir, sakit juga dari setan melalui sihir. Jadi ada penyakit-penyakit yang bisa diperparah oleh syaitan. Maka Rasulullah katakan, berobatlah kalian dengan madu dan dengan Al-Quran. Dengan madu dan Al-Quran. Zam-zam bagus juga, diminum sesuai dengan niatnya, doa dulu sebelum minum. Sudah, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya punya program, saya baru nulis buku lagi nih. Judulnya apa? Jadi buku itu membahas apa? Membahas supaya tempat tinggal dan usaha kita, bisnis kita dijauhkan dari gangguan setan dan sihir dan ain. Ada kelas khususnya untuk para karyawan dan pegawai. Sudah ada beberapa instansi. Nanti sore saya di PT Kapal Api, ya. Nanti sore saya ada di pabrik kapal api. Untuk kemudian diantaranya ini edukasi tentang ruqyah syariah dan gangguan jin. Supaya apa? Kalau usahanya itu kena gangguan jin atau kena gangguan setan, dia tahu ciri-cirinya, gejalanya, dan dia karyawan pegawainya bisa meruqyah sendiri. Tanpa harus mengundang saya, tinggal nanti konsultasi saja sama saya. Kalau mau konsultasi, catat nomor saya 0 ini satu kali ya, 0882. Saya ulangi, 0882 16 40 1974. Saya ulangi, 0882 1640 1974. 1974 bukan kelahiran saya ya. Alhamdulillah kok ya, untuk nomor ngono kuwi lho ya. Wallahu a'lam. Mau konsultasi boleh, mau orderan boleh, buku, madu dan sebagainya, nanti WA situ ya. Insyaallah kami siap untuk sowan silaturahim ke rumah panjenengan insyaallah. Namanya Aziz Abu Faiz boleh. Begitu, materinya bermanfaat atau enggak nih? Alhamdulillah. Semoga Allah bisa mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau panjenengan WA saya, jangan lupa nama dan dari majelis mana. Nanti insya Allah sering kami share untuk ilmu-ilmu tentang gangguan jin, tentang ruqyah syariah, tentang terapi Quran, dan tentang ciri dan gejala orang kena gangguan jin, bagaimana pengobatannya ya. Sing penting apa? WA dulu. Insya Allah semoga lain waktu lain kesempatan bisa dipertemukan Allah di majelis yang dimuliakan. Madunya 4 botol saja. Kalau yang kepingin nanti ke depan insya Allah. Sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.